Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anakku semuanya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Miss Sylvie bisa menyapa anak-anak semuanya. Anak-anak, pada pagi hari ini Miss Sylvie mau mengajak anak-anak semuanya untuk kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk kita memuji nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Anak-anak, pada pagi hari ini Miss Sylvie ajak anak-anak semuanya untuk kita angkat pujian Dengan Apa Kan Ku Balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali meskipun masih di rumah masing-masing. Tapi Miss Ripka berharap dan Miss Ripka berharap berdoa semuanya dalam keadaan baik dan juga penuh sukacita. Yuk, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Miss Ripka akan mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dan kegiatan kami,
Hari ini kami akan mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau sertai kami, apapun yang kami dengar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Diberkatilah setiap perkataannya yang keluar dari mulutnya, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, mari kita semuanya membuka Alkitab kita semua ya. Dari Amsal 17 ayat yang pertama. Amsal 17 ayat yang pertama. Miss akan membacakan untuk kita semua. Amsal 17 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Oke, anak-anak, Miss Rika mau ngajukan pertanyaan. Jika di depan anak-anak nih ada 2 piring, 1 piring berisi roti kering, 1 piring lagi berisi daging steak yang rasanya enak. Anak-anak lebih milih yang mana? Nah, banyak dari kita biasanya memilihnya yang daging steak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa daging steak itu enak ya, apalagi kalau disajikan dalam bentuk yang hangat, baru dimasak sama mama. Nah, daripada kita memilih hanya 1 roti kering lagi. Tapi firman Tuhan hari ini kita mau belajar lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman. Artinya, Miss Rika mau ngajak kita semua, apapun keadaan kita semua saat ini, meskipun kita berbeda dengan teman-teman kita, meskipun misalkan teman-teman kita memiliki banyak harta, teman-teman kita memiliki orang tua yang memiliki pekerjaan seperti dokter, polisi, tentara, dan sebagainya, sedangkan orang tua kita hanya seorang penjual, atau misalkan kita hanya rumahnya sederhana, kecil dan tidak mewah. Tapi firman Tuhan berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman. Intinya, jika misalkan dengan keadaan yang kita miliki sekarang, dengan berkat-berkat Tuhan, dengan orang tua yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan, tapi kita bisa hidup dengan damai sejahtera, itu yang Tuhan kehendaki. Daripada kita punya uang banyak, tapi kita tidak bisa punya waktu dengan orang tua, kita tidak bisa punya waktu dengan kakak dan adik, kita juga tidak bisa punya waktu buat Tuhan. Sekali lagi, melalui firman Tuhan, kita diajarkan semua, syukurilah dengan apapun yang sudah Tuhan berikan buat kita. Makanan hari ini, minuman hari ini, atau misalnya rumah yang kalian miliki, tempat tinggal, semuanya, orang tua, tempat tinggal, bahkan sampai sekolah pun, anak-anak masih bisa sekolah, itu karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi, syukurilah dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Dengan kayak gitu, dengan seperti itu, bahkan akan ada damai sejahtera. Ya, sekali lagi, nggak usah takut ketika teman kita memiliki banyak harta, ketika teman kita memiliki keberuntungan. Dilihat kita mungkin itu memang enak, tapi kita belum pernah tahu teman kita seperti apa aslinya. Misalkan mereka mungkin saja mereka tidak punya waktu bicara sama temannya, tidak punya waktu bermain sama keluarganya, sama kakak adiknya. Bersyukurlah dengan orang tua yang kita miliki saat ini, bersyukurlah dengan apapun yang Tuhan berikan saat ini. Dan percayalah, jangan pernah takut, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Hiduplah pas-pasan, dalam tanda kutip, pas ketika kita mau makan, Tuhan kasih berkat. Pas ketika kita mau berkumpul, Tuhan kasih keluarga yang hidup dengan keharmonisan. Sekali lagi, hiduplah rukun bersama orang tua dan jangan pernah takut. Apapun yang Tuhan sediakan, itu yang terbaik buat anak-anak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami diingatkan Tuhan bahwa hendaklah kami Tuhan memiliki hati untuk tetap bersyukur dengan apapun yang kami miliki saat ini. Keluarga yang terbaik, rumah yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, teman yang terbaik, dan juga orang tua yang terbaik, bahkan sekolah kami yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap
untuk menjalankan setiap aktivitas kami, untuk menjalankan setiap kegiatan kami dari pagi hari hingga sore malam hari nanti. Berkatilah Tuhan buat orang tua kami, Engkau yang berikan mereka damai sejahtera Tuhan dan juga perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak ya, dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.